yaitu Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Saya tahu nama beliau ini dari media. Selama saya di Yaman itu saya sudah mendengar. Tapi ada satu yang menarik, saya tidak pernah cerita di mana-mana, malam hari ini saya cerita. Begitu saya ingin permisi pulang, dia panggil saya, dia pegang tangan saya. Dia bilang, "Muhsin, siap Mi Ading. Mi Ading mau kasih tahu ada satu orang di Jakarta. Cuman kalau inti dekat dia sekarang, inti dimusuhin orang," katanya. Ini beliau yang bicara. Karena beliau banyak tidak disukai orang. Tapi akan datang zamannya nanti, pada waktunya nanti, semua orang akan cinta dengan beliau. Wallahil azim, ini ucapan beliau keluar dari lisannya. Saya tanya, siapa Mi Ading? Dia masih muda, dia bilang. Siapa? Itu ada bin Syihab di Petamburan, katanya. Ada bin Syihab di Petamburan. Yang sama saya muliakan, saya banggakan, saya agungi, dan menjadi contoh di dalam kehidupan saya, mulai dari lahirnya saya di atas muka bumi ini hingga saya berdiri pada saat ini, yaitu kedua orang tua saya tercinta, yaitu Al-Habib Zaid bin Muhsin bin Salim Al-Attas, begitu juga Syarifah Fatmah binti Husain bin Muhammad Al-Attas, begitu juga saya punya mertua Syarifah Maryam binti Ahmadun Al-Attas, begitu juga Syarifah Fatimah binti Muhammad bin Ahmad Al-Attas sebagai saya punya istri. Begitu juga seluruh saudara saya yang telah mensupport daripada perjuangan dakwah saya. Mulai saya datang dari Hadramaut ke Indonesia ini, ke Jakarta, ke Cawang dari tahun 1999, yang mana saya menimba ilmu di Hadramaut mulai dari tahun 1994. Di Darul Mustafa, pada saat itu Darul Mustafa pun belum ada bangunannya. Kita masih ngontrak di kontrak-kontrakan yang memang telah disiapkan oleh Sayyidi Al-Murabbi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh. Hingga tahun 1999 saya pulang ke Indonesia. Saya pulang dari Yaman ke Cawang ini karena Cawang ini tempat lahir saya. Jadi saya betul tahu saudara-saudara saya ini, abang-abang saya yang ada di Cawang ini, teman main saya. Cawang itu sangat dikenal dengan kehidupan gelapnya pada saat itu. Makanya setiap pagi kalau saya mau ke masjid, itu bukan satu dua orang saya lihat itu yang geletak jatuh di comberan yang di jalan. Mereka tidak sadar diri dengan mabuknya. Dalam keadaan situasi yang seperti ini, saya pun bingung apa yang harus saya lakukan. Tapi saya ada rujukan saya yang selalu mengarahkan dakwah saya, yaitu Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Saya tahu nama beliau ini dari media. Selama saya di Yaman itu saya sudah mendengar. Tapi ada satu yang menarik, saya tidak pernah cerita di mana-mana, malam hari ini saya cerita. Saya dengar nama beliau dari almarhum As-Salih Ad-Dailallah Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Haddad Al-Hawi. Pada saat itu saya bertemu dengan Habib Abdul Qadir almarhum Al-Haddad. Saya cium tangan dengan beliau. Saya sampaikan kepada beliau saya ingin buat acara maulid pertama kali di tahun 99. Lalu beliau katakan semua kegiatan maulid yang Muhsin mau buat, semua Ami Ading yang siapin. Mulai dari nampannya, nasinya, gidirnya, semua dagingnya beliau yang siapin. Begitu saya ingin permisi pulang, dia panggil saya, dia pegang tangan saya. Dia bilang, "Muhsin, siap Mi Ading. Mi Ading mau kasih tahu ada satu orang di Jakarta. Cuman kalau inti dekat dia sekarang,
Ente dimusuhin orang katanya. Ini beliau yang bicara. Karena beliau banyak tidak disukai orang. Tapi akan datang zamannya nanti, pada waktunya nanti, semua orang akan cinta dengan beliau. Wallahil azim, ini ucapan beliau keluar dari lisannya. Saya tanya, siapa Miadin? Dia masih muda, dia bilang. Siapa? Itu ada bin Syihab di Petamburan katanya. Ada bin Syihab di Petamburan. Ada Habib Rizik di Petamburan, dia masih muda. Kalau ente deketin dia, ya, ente akan tahu bagaimana kehidupan yang sebenarnya yang ada di dalam dunia dakwah ini. 24 tahun yang lalu beliau sudah menyebut nama imam besar pertama saya pulang dari Yaman itu. Akhirnya beliau bilang, ente datang ke sana. Ente ketemuin, ente bilang rekomendasi dari anak. Saya ketemu. Singkat cerita, arahan demi arahan saya mendapat terus. Saya ini orangnya selalu minta bimbingan, minta arahan. Daripada Habib Rizik ini setelah saya ketemu, saya lihat apa yang diberitakan di media dengan apa yang diceritakan oleh orang. Wallahi 1000% berbeda. Beliau orangnya betul-betul tawadhu dari 24 tahun yang lalu. Beliau kalau ngajar, mohon maaf nih, kalau ngajar fikih apalagi, itu ngajarnya kolot cara ngajarnya. Cara ngajarnya detil, betul-betul detil. Seperti Habib yang dulu, dengan cara-cara kolot itu beliau ajarkan satu persatu dengan detil, ibarah dengan daripada ibarah. Begitu detilnya beliau sampaikan. Akhirnya saya terus dibimbing oleh Abuya Al Habib Muhammad Rizik bin Syihab hingga saat ini 24 tahun saya tidak pernah apapun kendala saya, masalah saya yang saya hadapi di dalam dunia dakwah. Selama imam besar masih hidup di depan mata saya anggap rintangan itu kecil untuk saya. Saya anggap rintangan itu kecil untuk saya, tidak ada artinya. Kenapa? Karena imam besar selalu bisa memberikan solusi dan motivasi dalam perjuangan saya. Oleh karena itu, saya tidak akan panjang lebar. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan salam. Yang pertama dari kakak saya yang tidak sempat hadir pada malam hari ini karena sedang melaksanakan umroh, yaitu Al Habib Hamid bin Zaid Al-Attas. Dan kakak saya ini juga saling memotivasi dengan saya di dalam dunia dakwah. Saya selalu mendukung perjuangan daripada saya punya kakak. Begitu juga kakak saya seperti itu. Begitu juga saya juga minta doanya tadi. Kakak saya yang bernama Habib Salim. Habib Salim mungkin sudah pulang karena beliau terkena sakit stroke ringan. Nah, kita doakan, dan hari ini juga hari milad daripada ulang tahunnya. Begitu juga ada saya punya kakak juga di sini, ada Habib Muhammad. Begitu juga saya punya kakak di sini, ada Ustazah Syarifah Khadijah. Ya, Syarifah Khadijah ini beliau salah satu daripada pengurus MPI DKI Jakarta. Nah, begitu juga ada saya punya saudara yang lainnya, ada Syarifah Zainah, Syarifah Alawiyah. Ya, semua saudara saya, mereka selalu membackup, mendukung di dalam perjuangan dakwah saya. Yang tidak terlupakan paman saya minta direk paman saya. Ali-ali sini, ali-ali. Nah, ini ali-ali saya minta, ini paman saya. Ya, sini ali-ali. Nah, ini sini. Ini paman saya ini mungkin pertama kali Habib Rizik masuk ke Cawang ke rumah saya di gang kecil, ini yang dampingi saya punya paman. Pada saat itu nenek saya masih hidup. Syarifah Aisyah binti Muhsin Al-Attas masih hidup. Dan Habib Rizik ini luar biasa, akhlaknya cukup betul mulia. Begitu dia tahu ada orang tua yang umurnya lanjut, beliau datang ke kamarnya, beliau temui itu saya punya jidah. Beliau minta doa. Dan saya selalu lihat kalau ada orang tua yang usianya lanjut, beliau selalu minta doa. Selalu minta doa. Di mana-mana saya ikut beliau. Kalau keluar dakwah ada orang tua, dia selalu minta doa ini beliau. Nah, ini saya kenalkan paman saya Habib Ali. Semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, saya ingin menutup sebelum disampaikan tausiah daripada imam besar dan nanti tempat untuk maulid tahun depan berikutnya yang akan mengumumkan nanti tempatnya, biar imam besar yang mengumumkan tempatnya nanti.
Ya biar imam besar yang mengumumkan tempatnya, insya Allah lisan daripada lisan yang dikeluarkan dari mulut beliau ini menjadi barokah untuk tempat yang baru untuk saya ini, dan kita selalu bisa hadir di tempat itu. Amin ya rabbal alamin.